Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Cahyo Laksono dari kelas PGSD NIM 125 dari Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya ingin bertanya sedikit-sedikit tentang masalah pendidikan, yaitu tentang menurunnya moral-moral siswa zaman sekarang. Apakah Ibu bersedia untuk berbincang-bincang sedikit? Bersedia. Ya Bu ya. Sekarang ini banyak siswa itu yang tidak memiliki etika atau norma-norma. Pada zaman dahulu itu, pada zaman saya sekolah, pada zaman SD itu, ketika anak itu lewat di depan orang yang lebih tua, pasti dia itu akan membusungkan badannya dan istilahnya amit gitu ya. Tapi sekarang itu kok jarang itu, bahkan tidak ada. Menurut Anda itu bagaimana? Itu hubungannya dengan pendidikan. Pendidikan itu merupakan kunci untuk mencerdaskan bangsa. Di samping itu, pendidikan itu merupakan titik puncak kemajuan suatu negara. Dengan pendidikan, anak-anak akan berhasil dalam bersikap, bertingkah laku, dan bersosial. Karena zaman sekarang kenapa kok krisis moral? Karena anak sekarang itu sudah tidak bisa atau malu lagi melakukan sesuatu yang menurut norma itu salah. Contohnya adanya tawuran, adanya kekerasan, adanya itu budaya lawan jenis yang berjalan di depan orang banyak. Itu sudah misalnya pegangan tangan, itu sudah hal biasa, padahal menurut moral itu adalah sesuatu yang salah atau merusak moral. Contohnya yaitu mengenai antar siswa, tawur antar siswa, kekerasan pelajar, terus lagi berjalan berdua lawan jenis di muka dengan bergandengan tangan di muka umum. Itu menurut dia itu hal sudah biasa. Tapi kalau menurut moral itu adalah menyalahi moral, atau anak itu sudah menyalahi aturan. Seperti itu. Terus apakah itu kesalahan orang tua dalam mendidik atau kesalahan pendidik dalam mendidik? Menurut Anda itu bagaimana? Itu bukan kesalahan, tapi memang faktor kemajuan zaman. Orang tua juga bisa dibilang salah. Karena kenapa? Orang tua itu zaman sekarang adanya kemajuan teknologi ini jarang sekali bergaul dengan anaknya, ya. Kalau jarang-jarang bergaul, sehingga tidak bisa menanamkan nilai moral. Karena dengan tidak adanya moral dari orang tua, itu akan anak merasa melakukan sesuatu itu tidak ada aturannya, sehingga sesuatu yang salah dan yang benar itu tidak ada bedanya. Kalau mengenai pendidik itu mempunyai dua fungsi, yaitu yang pertama sebagai orang tua, yang kedua sebagai guru. Sebagai orang tua di sekolah juga mengajarkan tata krama atau sopan santun. Sebagai pendidik, dia mengajarkan sesuatu pelajaran yang anak itu tidak bisa menjadi bisa. Jadi tugasnya seorang pendidik itu di samping mengajar juga membimbing. Itu Berarti perlu adanya hubungan antara orang tua dan pendidik itu. Terus ya.
anak dilatih sejak dini untuk belajar sopan santun itu juga perlu ya Bu? Iya perlu. Memang sopan santun itu kita mengenalnya, pendidikan itu kan ada 3, dari keluarga itu informal, di sekolah itu formal, di lingkungan masyarakat itu non formal. Jadi ketika pendidikan itu harus bersatu untuk mematangkan anak itu. Contoh pendidikan dari informal, sejak kecil diajar tata krama, sopan santun, cara berbicara dengan orang yang lebih tua. Terus di sekolah diajarkan mematuhi tata tertib. Tata tertib itu kalau dilanggar, anak akan mengalami kesalahan. Kesalahan itu diberi sanksi, hukuman. Kemudian di lingkungan masyarakat atau non formal, pendidikan non formal itu anak bergaul dengan lingkungannya, itu akan membentuk karakter anak. Karena dengan pergaulan yang anaknya itu sebaya, itu bisa memajukan pendidikan. Tapi apabila anak itu bergaul dengan orang yang lebih tua, anak itu akan terbawa, sehingga hal-hal yang tahapan perkembangan anak yang seharusnya dilakukan itu terlalu cepat, sehingga anak itu nantinya tidak akan bisa matang sesuai dengan harapan bangsa. Terus apakah lingkungan itu juga berpengaruh? Kan kalau ada anak yang dari lingkungan yang mohon maaf yang tata kramanya itu kurang, apa mungkin anak itu memiliki sopan santun yang gimana? Ya, tadi saya sudah mengatakan lingkungan itu merupakan pendidikan non formal. Apa yang dia peroleh dari lingkungan, karena bergaulnya dengan lingkungan dan lingkungannya itu tidak bisa membentuk anak, otomatis anak itu akan terbentuk sesuai dengan lingkungannya. Contoh, misalnya keluarganya, lingkungan keluarga itu ada sesuatu yang tidak baik, itu akan dibawa oleh anak dan dibentuk oleh membentuk kepribadian anak. Sedangkan di sekolahan ya, guru itu akan menghadapi beberapa macam anak, sehingga tugas pendidik di situ akan mengarahkan anak dari keluarga bagaimanapun sedikit-sedikit bisa dirubah. Itulah yang maknanya mengajar di sekolah, membentuk karakter anak agar anak dari keluarga atau lingkungan yang tidak baik dan lingkungan yang baik itu semua akan tertuju pada tujuan pendidikan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengikuti atau menjalankan norma-norma yang benar. Jadi kesimpulannya itu faktor keluarga, lingkungan, dan sekolah itu sangat harus berkaitan demi terbentuknya moral anak yang baik, gitu Bu? Iya. Demikian Bu, mohon maaf saya mengganggu waktunya sebentar. Ya, enggak apa-apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.